Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Yasodor Natalvia dari kelas 11 IPA 1. Jadi, di sini aku pengen sedikit memaparkan bagaimana hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3 bisa diimplementasikan ke dalam desain gedung tahan gempa yang menggunakan basis solater terutama berbasis spare. Nah, kan kita tinggal di Indonesia, di mana Indonesia itu adalah negara yang terletak di zona cincin api di mana rentan terhadap gempa bumi. Jadi, kita bisa mengurangi kerusakan gedung dan juga meminimalisir korban jiwa dengan menerapkan teknologi struktural design pada gedung menggunakan basis solater. Sebelum itu aku mau nanya deh, teman-teman tahu nggak sih basis solater itu apa? Basis isolator adalah alat yang dipasang di bawah bangunan untuk mengurangi getaran saat gempa. Fungsinya seperti bantalan atau perlentur yang membuat bangunan di atasnya bisa bergerak perlahan dan tidak terguncang keras. Nah, ketika tanah berguncang akibat gempa, base isolatornya ini akan menahan getarannya atau menyerap getarannya supaya gedung di atasnya itu nggak ikut goyang terlalu besar. Nah, untuk sistem kerjanya ini bisa dijelaskan oleh ketiga hukum Newton yang akan dijelaskan. Oke teman-teman, jadi di sini kita sudah punya dua contoh gedung anti gempa yang menggunakan basis isolator berbasis spare. Jadi kalau dilihat sekilas itu dia hampir sama, cuman bedanya yang di gedung sebelah kanan dia menggunakan basis isolator berbasis spare, sedangkan yang di sebelah sini dia menggunakan pondasi biasa. Oke, langsung aja kita ke penjelasan implementasi hukum Newton 1, 2, 3 terhadap gedung anti gempa. Hukum Newton yang pertama berbunyi, benda yang diam akan tetap diam, lalu benda yang bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan, kecuali ada gaya dari luar yang mempengaruhinya. Dalam konteks gempa bumi, menjelaskan tentang hukum inersia atau kelembapan, di mana menjelaskan tentang sifat benda yang ingin mempertahankan kedudukannya. Jadi, jika terjadi gempa bumi, tanah kan mulai bergerak. Nah, di bangunan ini akan berusaha untuk mempertahankan kedudukannya. Cuman, kalau misalnya kita nggak punya sistem perlindungan, gaya dari tanah ini akan langsung masuk ke struktur bangunan yang menyebabkan kerusakan dan runtuhnya bangunan. Selanjutnya, hukum Newton kedua yaitu F sama dengan M kali A, di mana F itu sebagai gaya dari gempanya, lalu M sebagai massa, dan juga A sebagai percepatan atau getaran yang dihasilkan dari gempa bumi. Untuk bangunan yang memiliki basis isolator, gaya dari gempanya itu akan diserap oleh P sehingga getaran yang terjadi pada gedung itu tidak terlalu besar atau kecil sehingga dia tuh gedungnya lebih stabil. Dan kalau bangunan yang nggak punya basis isolator atau nggak punya peredam, dia tuh gayanya langsung diserap ke bangunan sehingga getarannya itu akan lebih besar dan juga lebih cepat rusak juga bangunannya, karena dia tuh dari gaya gempa buminya tuh nggak ada yang nyerap dan langsung ke bangunan, jadi dia lebih cepat rusak. Oke, selanjutnya hukum Newton ketiga yang berbunyi setiap aksi pasti akan ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Jadi bayangin aja nih, waktu gempa tanah tiba-tiba ngedorong gedung kita ke satu sisi. Nah, kalau gedung biasa pasti dia tuh akan ikut goyang dan bisa aja rusak. Tapi kalau di gedung anti gempa dia kan punya basis isolator, di mana PR-nya ini untuk menahan dorongan itu. Jadi saat tanah kita ngedorong gedung ke satu sisi, PR ini bakal memberi gaya yang sama besar tapi arahnya berlawanan, sama aja kayak melawan dorongan yang dikasih sama tanah itu. Nah, karena itu gedungnya itu dia nggak akan langsung goyang secara besar. Nah, sedangkan kalau yang yang fondasi biasa itu dia kan ikut goyang. Dari penjelasan tadi bisa disimpulkan di mana hukum Newton 1, bangunan akan cenderung tetap diam di saat tanahnya bergerak, yang dimana disebut itu
inersia, dan base isolator itu membantu menjaga kestabilannya. Dan hukum Newton kedua, di mana base isolatornya ini mampu mengurangi percepatan yang diterima bangunan sehingga gaya gempa yang dirasakan di bangunannya itu lebih kecil. Oke, yang terakhir hukum Newton 3, di mana G dari tanah itu akan ditahan oleh pernya sebagai gaya reaksi dari per, sehingga tidak langsung diteruskan ke bangunannya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga penjelasannya bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.